Islam tidak membutuhkan mualaf, ya. Islam membutuhkan kualitas. Nah, justru sebaliknya, mualaf lah yang membutuhkan Islam. Kalau dilihat dari profesi saya sebagai lawyer, itu bisa dikenakan juga rangkaian kata-kata bohong. Ada di pasal 372, ya kan? Ya, dia membuat rangkaian kata-kata yang tidak sesuai dengan itu. Tentu kita harus punya satu patokan bahwa kalau ini hidayah, tentu ada satu hasil akhir yang akan kita peroleh. Apa sebetulnya yang kita peroleh? Nah, ini yang mungkin perlu kita sama-sama pikirkan. Karena ketika bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama menjadi mualaf, semangat belajarnya, semangat dakwanya, itu luar biasa memang. Nah, tapi setelah itu, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, apa yang terjadi kira-kira? Nah, ini kan belum pernah disorot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masya Allah pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita pada sore kali ini bisa bertatap muka dalam layar kaca atau dunia maya, dan tentunya kita insya Allah kehadiran tamu atau narasumber kita yang kita mintai pandangan-pandangan terkait bahwa fenomena mualaf di zaman ini. Tentunya ini sangat menarik karena kita ketahui bahwa dunia mualaf ini tidak dipandang sebelah mata, karena juga sebagai informasi di tahun 2019 sampai 2020 atau 2023 MUI itu mengatakan bahwa orang yang masuk Islam sekitar 10 juta, baik orang yang keluar Islam masuk lagi, kemudian ada juga masuk Islam karena video-video podcast seperti kita ini, karena mereka termotivasi dan seterusnya. Nah, tapi di tengah-tengah itu ada cerita, ada fenomena yang dimana teman-teman kita ini masuk Islam itu kalau bisa dibilang hanya hanya sebuah alasan untuk kepentingan sesuatu dan lain-lain. Nanti insya Allah kita bahas. Di sini kita kehadiran Ko Halim dan Pak Farhad. Insya Allah kita akan bercerita, menggali informasi atau ilmu yang mereka berikan kepada kita. Kita langsung saja sapa Ko Halim, apa kabar? Alhamdulillah. Pak Farhad, sehat? Nah, kita ke Ko Halim dulu nih. Ko Halim, kan Ko Halim sudah 21 tahun ya, kurang lebih sudah insya Allah istiqomah, insya Allah. Amin. Sudah berislam, tentunya banyak cerita, pengalaman dan seterusnya. Nah, ini tidak banyak dimiliki oleh mualaf-mualaf lain kok. Apa sih ini resepnya nih kok, Ko Halim, mengenai perjalanan Ko Halim sehingga Ko Halim bisa istiqomah gitu, teguh di Islam. Apa yang ingin Ko Halim sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tahu bahwa sekarang ini mualaf ini lagi seksi katanya. Jadi istilah mualaf ini merupakan istilah yang seksi. Saya nggak tahu apanya yang seksi ya. Tapi pada intinya bahwa begitu banyak orang masuk Islam, ya, malah boleh katakan menjadi kolektif ya, berduyun-duyun masuk Islam. Nah, namun di balik itu banyak juga yang keluar dari Islam. Nah, ketika masuk Islam, kita dikatakan bahwa itu adalah hidayah. Lalu, ketika si mualaf tersebut mengalami permasalahan kehidupan dan tidak kuat ataupun hal-hal lain, akhirnya dia melepaskan Islam. Mungkin kembali ke agama asal atau mungkin juga tidak beragama. Nah, ini fenomena yang perlu kita teliti. Sebetulnya ada apa? Kalau saya dulu masuk Islam di tahun 2004 itu tidak ada mualaf center sama sekali. Jadi waktu itu saya masuk Islam dan istri saya kemudian ikut masuk Islam. Kami masuk Islam memang siap untuk menghadapi tantangan waktu itu. Nah,
Dalam perjalanan selama 21 tahun ini tentu banyak suka dukanya. Kalau kita bicara testimoni mualaf, mungkin untuk testimoni saya ya butuh berbulan-bulan barangkali ya untuk menceritakan. Tapi pada intinya kita lihat hasil akhirnya. Tentu kita harus punya satu patokan bahwa kalau ini hidayah, tentu ada satu hasil akhir yang akan kita peroleh. Apa sebetulnya yang kita peroleh? Nah, ini yang mungkin perlu kita sama-sama pikirkan. Karena ketika bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama menjadi mualaf, semangat belajarnya, semangat dakwanya itu luar biasa memang. Nah, tapi setelah itu, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, apa yang terjadi kira-kira? Nah, ini kan belum pernah disorot ya. Makanya di acara ini, alhamdulillah kami mencoba untuk mengupas lebih dalam, sebetulnya kenapa orang sampai masuk Islam. Nah, ini banyak sekali kalau kita lihat faktornya. Ada yang faktor karena pernikahan. Nah, sekarang justru banyak yang menikah dengan muslimah, kemudian si laki-laki masuk Islam. Nah, yang saya temui sehari-hari adalah begitu dia masuk Islam, begitu dia ijab kabul, pernikahan, hilang dah. Nggak ada lagi cerita. Malah si muslimahnya sendiri juga udah mulai hilang. Nah, ini kan akhirnya Islam itu hanya menjadi persyaratan administrasi. Nah, ini kan sangat disayangkan. Tapi ada juga pernikahan Islam, si pria yang dari non-Islam masuk Islam, kemudian si pria, ya makanya dari pernikahan saja sebetulnya kita sudah bisa melihat ada fenomena yang agak sedikit meragukan bahwa sebetulnya seseorang masuk Islam itu apa benar itu hidayah atau bukan. Nah, ini juga jadi satu pertanyaan yang cukup mendalam. Nah, pengalaman saya selama 21 tahun memang tidak lepas dari ujian. Setiap ada sesuatu hal yang baru tentu selalu ada ujian. Nah, oleh karena itu makanya ikutan gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, pernah saya ceritakan kepada teman saya bahwa kami pernah tidak sholat. Istri pernah 1 tahun tidak sholat. Saya sendiri pernah 2-3 bulan tidak sholat. Karena gak kuat. Gak kuat. Karena merasa bahwa beban berat. Gitu. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk kembali lagi. Jadi jangan heran. Jadi mualaf itu tidak terus menerus semangat gitu, enggak. Tapi ada saatnya memang dalam keadaan sangat low. Sangat low. Nah, pada saat sangat low itulah sebetulnya ada kekuatan Allah yang berikan untuk kita berpikir. Nah, di situ ada pilihan lagi. Apakah kita mundur, apa kita terus? Itu kurang lebih seperti itu. Moga-moga nanti mualaf-mualaf yang sekarang ini mungkin sudah mencapai 10 tahun, mungkin akan merasakan hal yang sama. Jadi ini ada satu siklus yang memang ketika saya banyak berurusan dengan mualaf, di daerah saya ada sahadatkan 15-16 orang, itu mereka mengatakan hal yang sama walaupun mereka cuma 2-3 tahun. Memang ada semacam pola, seperti itu kurang lebih. Jadi yang pertama ya sabar, kuat menghadapi ujian. Kemudian yang kedua berpikir ya teman-teman sekalian. Jadi kita dituntut untuk berpikir bagaimana menghadapi ujian ini gitu kan, apakah kita kuat atau enggak gitu. Karena insya Allah kan keyakinan juga ya, karena pasti Allah kan memberikan jalan keluar. Betul. Nah, sekarang kita tanya nih Pak Farhat nih, gimana nih Pak Farhat nih kita menyikapi fenomenal kalau kita bisa bilang. Jadi ada oknum-oknum mualaf yang nggak kuat nih, jadi dia masuk Islam. Kadang ada yang salah niat gitu, kadang gagal tengah jalan ini, Pak. Gimana menyikapinya dalam masalah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi juga sudah pernah disinggung sama Ko Halim bahwa untuk menentukan pilihan menjadi mualaf itu harus melalui proses panjang. Proses panjang itu sebelum menentukan akhir daripada pilihannya. Sehingga apabila sudah dipilih, dia akan siap dengan segala konsekuensi apapun yang akan dihadapinya. Oleh karenanya,
saya itu selalu bila ada orang yang bermaksud untuk masuk Islam itu untuk bisa mempelajari dulu lebih jauh ya tentang kewajiban-kewajiban sebagai muslim. Tujuannya adalah agar nanti apabila dia benar-benar bersyahadat, syahadatnya itu tidak mudah gugur karena ada niat-niat lain di balik syahadat itu. Oleh karenanya kita itu tidak terlalu euforia dengan mereka-mereka yang ya masuk Islam, yang tentunya ini saya tujukan kepada oknum ya, yang mudah sekali ya bersyahadat lalu tidak menjalankan syariatnya, ya tidak menjalankan kewajibannya, sehingga khawatir itu akan menjadi presiden buruk kepada saudara-saudara kita yang istiqomah dalam memilih putusannya menjadi mu'alaf. Jadi saya pernah bicara juga, Islam tidak membutuhkan mu'alaf, ya. Islam membutuhkan kualitas. Nah, justru sebaliknya, mu'alaflah yang membutuhkan Islam. Karena ya sepemahaman saya sebagai pemeluk Islam sejak lahir, saya merasakan bahwa ini adalah jalan yang terbaik, jalan iman yang terbaik, sehingga tentunya akan saya pertahankan hingga akhir hayat, ya. Bagi mereka yang meyakini sama dengan saya, tentunya ya itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seperti hadiah itu kan sesuatu yang membahagiakan, ya. Hadiah didapat tentunya tidak dengan diam saja. Ya, seorang untuk meraih juara itu kan melalui perjuangan, latihan, ya kan, mengalahkan saingan-saingan yang lainnya, sehingga dia benar-benar dipilih oleh Allah untuk menjadi muslim dan menjadikan Islam jalan hidupnya. Oleh karena itu saya sebagai pengamat mu'alaf juga, kita sering ketemu ya mereka-mereka yang mencoba oknum-oknum itu mempermainkan syahadatnya, ya. Itu ingat, itu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi artinya dia juga akan menanggung resiko yang tidak tidak sedikit kalau dia mempermainkan itu gitu. Oleh karenanya buat kita berharap, ya, kita senang punya saudara, ya, saudara seiman, ya, yang memutuskan untuk menjadi mu'alaf, ya. Tapi kita juga tidak mau kecewa dengan mereka-mereka yang memiliki tujuan-tujuan tertentu, ya. Di balik itu ada hidden agenda yang sebenarnya justru mendegradasikan Islam itu sendiri. Oleh karena itu saya pribadi sangat apresiasi dengan saudara saya Ko Alim itu, yang tentunya 21 tahun bukan waktu yang sebentar, ya. Dan tidak mudah juga untuk menetapkan sebagai muslim selama itu gitu. Ya, jadi mudah-mudahan saya berdoa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan Ko Alim. Ya, terus membimbing, ya kan, memberi kesabaran, ya, dalam ujian-ujian setelah beliau memutuskan sebagai muslim, ya. Oleh karenanya kita berharap sekali apa yang telah dipilih sungguh dari hati, sehingga akan mendapatkan hadiah di akhir dari perjuangan hidup ini. Akhir yang baik tentunya diawali oleh niat yang baik, ya kan? Niat yang baik harus dikawal dengan perbuatan yang baik, ya. Dan selanjutnya ya mudah-mudahan kita tetap bisa memberi pemahaman kepada mereka-mereka yang mempermainkan mu'alaf seperti candaan dalam tanda petik, ya kan. Ya oleh karenanya
sebenarnya itu juga kalau dilihat dari profesi saya sebagai lawyer, itu bisa dikenakan juga rangkaian kata-kata bohong. Ada di pasal 372, ya kan? Ya, dia membuat rangkaian kata-kata yang tidak sesuai dengan itu, gitulah. Ya, mudah-mudahan oknum-oknum yang akan melakukan, ya oknum-oknum mualaf yang akan melakukan ini untuk berpikir, ya. Karena kami tidak terlalu inilah, bahagia kita punya saudara gitulah. Tapi kalaupun harus akan mencoreng Islam itu sendiri, tentunya saya nggak bahagia gitu. Makanya Pak, kan ini ada kayak satu tren juga nih. Yeah. Masuk Islam tuh kayak tren juga. Yeah. Kan sekarang sudah artis-artis kan, ada Ruben Onsu, Bobon Santoso, ada komika dan sebagainya. Cuman yang kita soroti adalah yang oknum-oknum tadi. Yeah. Bahkan ini juga dialami oleh lembaga-lembaga mu'alaf, dakwah, yang mereka tuh kecolongan gitu. Bahkan ya pokoknya dimanfaatkan untuk kepentingan. Bahkan tadi Pak Farad udah menyentuh ada aspek hukumnya nih, yang dilanggar. Menurut Pak Farad, ini kita sebagai lembaga atau mungkin negara ada hal yang harus disikapi atau dipersiapkan atau bagaimana gitu seharusnya untuk tidak terjadi lagi gitu. Ya. Saya berharap ada sebuah lembaga ya yang memang cikal bakalnya sudah ada mualaf center dan beberapa ya gitu ya. Tapi lembaga ini kan sifatnya saya melihat masih kecil ya. Namun apabila ini ada ada kolaborasi untuk menjadikan besar, sehingga mereka itu benar-benar seperti masuk rumah besar untuk menjaga ya kemualafannya itu, mereka yang boleh katakan tidak sungguh-sungguh ingin jadi mualaf. Ya kita nggak bisa nafikan juga itu memang sudah situasinya begitu, sehingga celah itulah yang mereka gunakan bagaimana caranya untuk mencari keuntungan dengan menunjukkan keibaannya, ya membuat cerita drama-drama yang dikucilkan keluarga dan lain sebagainya sehingga membuat empati. Kalau itu benar nggak masalah, kita saudara muslim akan lama nampung. Tapi kalau itu bohong, kita akan merasa dibohongin dan disakiti. Makanya jadilah mualaf sejati sehingga hidayah itu benar-benar diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saudara baru kita. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, demikianlah bincang-bincang kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian bisa mengupdate info terbaru dari kami. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.